Gimana jadinya kalau jurus Wing Chun dan Tai Chi dipakai buat cetak gol di Piala Dunia? Setelah penantian panjang selama 25 tahun, sequel spiritual dari film legendaris Shaolin Soccer akhirnya resmi mendarat di bioskop kita kemarin. Tapi dengan modal sebesar 380 juta yuan, yang jadi film termahal dalam karier Stephen Chow, apakah film ini berhasil menghidupkan kembali keajaiban komedi masa lalu atau justru cuman modal nostalgia yang gagal? Welcome to Review Jujur dengan Miss Movie. Yuk kita bahas Kung Fu Soccer. Review jujur bahas teknis dari hati, kami bedah tuntas sampai ke inti. Miss Movie Studios menterverifikasi, siap kupas tuntas tanpa basa-basi. No jujur no review, Miss Movie Studio. No jujur no review, let the perfect review begin. Kung Fu Soccer kali ini berfokus pada sekelompok perempuan kelas pekerja yang hidupnya serba pas-pasan. Di tengah kerasnya hidup, mereka disatukan oleh satu hal. Mereka semua adalah pewaris rahasia dari ilmu bela diri kuno dari perguruan Ame. Ada yang jago Tai Chi, ada yang juga menguasai seni bela diri Wing Chun. Singkat cerita, karena sebuah alasan mendesak, mereka memutuskan untuk membentuk tim sepak bola wanita Ame. Tujuannya, bertanding di turnamen sepak bola profesional kasta tertinggi demi mengubah nasib dan menyelamatkan kehormatan perguruan mereka. Disinilah keseruannya dimulai. Bayangkan melihat sang kapten veteran Xiong yang diperankan Chang Xiaofei, lalu Yulong yang diperankan Dilraba Dilmurad, dan sang mentor Su Feng yang diperankan Lai Chang harus jatuh bangun menyatukan ego mereka. Mereka harus belajar cara mengontrol bola menggunakan energi Qi, menahan gempuran lawan dengan pertahanan kokoh khas kungfu, sampai melakukan tendangan voli yang sanggup membelah angin. Dari tim yang awalnya diremehkan dan dianggap sebagai lelucon, mereka perlahan merangkak naik jadi ancaman nyata bagi tim-tim besar di turnamen. Jujur, setelah keluar dari studio bioskop, ada beberapa hal besar yang langsung membekas di pikiran saya tentang film ini, baik dari sisi positifnya yang bikin kagum, maupun sisi minusnya yang agak mengganggu kenyamanan penonton. Kita bahas nilai plusnya dulu. Menurut saya, film ini lucu banget. Stephen Chow benar-benar berhasil membawa kembali gaya komedi absurd atau moleto yang sangat kita rindukan. Humornya tidak dipaksakan, sangat organik, dan sukses bikin satu bioskop tertawa lepas dari awal sampai akhir. Tapi, bagi kalian yang tidak suka humor absurd, pasti akan bilang film ini cringe. Sekarang, mari kita bicara soal efek visual atau CGI-nya. Lompatan teknologinya luar biasa jika dibandingkan dengan era Shaolin Soccer 2001 lalu. CGI di film ini terasa sangat halus, megah, dan benar-benar memanjakan mata. Setiap jurus kungfu yang dimasukkan ke lapangan hijau terasa sangat bertenaga, dramatis, tapi tetap mempertahankan estetika komik yang menyenangkan. Tapi, poin minus yang paling utama bagi saya adalah masalah pembagian porsi karakter. Menurut saya, secara cerita, film ini terlalu fokus ke dua tokoh cewek utamanya saja, yaitu Xiong dan Yulong. Dinamika hubungan mereka berdua memang emosional, tapi imbasnya, karakter-karakter pendukung lainnya jadi kurang dieksplorasi. Padahal di tim Ame ini, banyak karakter wanita lain dengan latar belakang bela diri unik. Tapi mereka cuma berakhir jadi pelengkap komedi atau pemanis di lapangan hijau saja tanpa kedalaman cerita yang jelas. Berbeda banget dengan film tahun 2001, di mana setiap anggota tim punya momen ikonik masing-masing. Selain itu, formula plotnya terasa sangat menyalin persis jalan cerita Shaolin Soccer. Mulai dari pembentukan tim, latihan aneh, menang mudah di awal turnamen, sampai menghadapi tim lawan yang curang terus kalah. Ritme ceritanya atau pacing di babak kedua juga berputar terlalu cepat. Transisi dari tim amatir ke turnamen besar dilewati begitu aja, seolah-olah buru-buru pengen ngejar durasi ke pertandingan final. Satu hal lagi yang bikin agak kurang meyakinkan adalah kesan rakyat jelatanya. Karena jajaran pemainnya bertabur bintang papan atas dengan visual menawan dan wajah yang terlalu cantik dan ganteng, kalau Stephen Chow kan masih kelihatan kayak rakyat jelata. Selain itu, ada beberapa adegan pertandingan yang terlalu didominasi oleh over CGI, membuat aksi sepak bolanya kehilangan bobot fisiknya, dan malah terasa seperti kita lagi nonton potongan video game. Kesimpulannya, meskipun punya kelemahan di bagian pengembangan karakter pendukung dan plot yang terburu-buru, Kung Fu Soccer 2026 tetaplah sebuah surat cinta yang sangat indah
bagi pecinta komedi Mandarin klasik. Ini adalah hiburan akhir pekan yang solid, sangat lucu dan punya visual yang megah. Makanya untuk film ini saya memberikan nilai 7/10. Sangat layak untuk kalian tonton langsung di bioskop. Tapi sekali lagi, kalau kalian tidak suka humor absurd, jangan tonton film ini daripada kalian bilang cringe. Setuju nggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini untuk ulasan film seru lainnya. Gue Miss Movie cabut dulu, see you on the next video, bye-bye.